sejahtera buat kita semua. Di sini kita mulai materi kita, yaitu langkah-langkah membuat atau membangun sebuah interface atau menu utama pada tampilan di pemrograman Visual 4, khususnya di sini kita menggunakan Visual Studio 2008. Oke, adapun langkah-langkahnya yang dapat dilakukan yaitu kita aktifkan terlebih dahulu aplikasi dari Microsoft Visual Studio 2008 ya. Setelah udah nampak tampilan aplikasinya, selanjutnya untuk membuat projectnya, langkah-langkahnya yaitu dari menu file, pilih new, selanjutnya pilih project. Oke. Di sini dia akan menampil berupa new project-nya ya. Pada new project di sini kita bisa mengatur tempat penyimpanannya. Di sini dengan cara pilih browse. Di sini kalau untuk menyimpan aplikasinya, di sini di location-nya di drive D atau lokasi D ataupun data D. Ini data D. Di sini kita akan membuat folder baru ya. Misalkan kita klik new folder. Pada new folder ini kita buat namanya misalkan pemrograman. Ya, di sini Ibu buat aja Visual 4. Oke. Kita select folder. Ya, kita select folder. Kemudian untuk name-nya kita masukkan ya. Ini kita hapus saja. Kita masukkan namanya dengan aplikasi. Sini Ibu gunakan perjalanan dinas. Oke. Kemudian kita klik OK. Di sini ya tampilan form 1. Jadi disinilah kita akan mendesain menu utama ya. Di sini untuk form satunya bisa diperbesar, tarik ke kanan ataupun kita tarik ke bawah ya. Jadi untuk tampilan perbesaran formnya tergantung keinginan kita. Oke. Ini kita tarik ke bawah. Di sini kita gunakan menu strip. Kita ambil menu stripnya. Kita drag, geser ke form 1. Di sini untuk menu stripnya kita isi misalkan file. File ini dia ada 3 pilihan. Misalkan ada data daerah. Kemudian di sini ada data karyawan. Kemudian di sini ada exit. Kemudian
sebelah file kita masukkan berupa proses. Di sini kita pilih, kita buat proses data perjalanan. Oke, selanjutnya di samping kanan proses kita masukkan laporan. Ini buat laporan perjalanan dinas. Oke, kemudian di sini bisa kita buat exit juga ya. Oke, setelah itu di sini kita ganti nama formnya. Kita klik ini ya. Kemudian di propertiesnya kita atur, khususnya di bagian file name-nya di sini bisa kita ganti, misalnya form menu utama. Oke, itu untuk penamaan formnya di sini udah berubah. Yes kan? Oke. Selanjutnya di sini di formnya untuk bagian teksnya bisa kita ganti, misalnya menu utama. Oke. Kemudian kalau kita mau menggunakan latar belakang, bisa latar belakang warna, bisa juga latar belakang gambar. Kalau menginginkan latar belakang gambar, di sini kita pilih background image. Kita klik. Kemudian pada select resource kita pilih local resource. Kemudian kita klik import. Selanjutnya pastikan kita sudah menambah gambar supaya gambarnya tidak diambil di mana-mana ya, khususnya di aplikasi Visual 4 ya. Di sini aplikasi perjalanan dinas. Jadi pastikan di aplikasi perjalanan dinas di sini ada berupa folder image yang berisikan gambar-gambar kebutuhan untuk membuat aplikasi ini. Jadi di sini Ibu ambil berupa folder gambar yang sudah kita siapkan. Nah, misalnya di sini ada folder image. Nah, di sini IMG, dimana IMG ini ada 3 gambar yang dimasukkan, ada login, ada background untuk latar belakangnya, kemudian ada logonya yang untuk kegunaannya ya. Jadi di sini IMG ini ya, kopikan, Ctrl C, Ibu letakkan di bagian Visual 4. Oke, di sini Visual 4 di dalam aplikasi perjalanan dinas. Kemudian buka lagi aplikasi perjalanan dinas. Di sini Ibu pastekan. Jadi kalau untuk mengimport gambarnya sesuai di dalam aplikasi yang kita buat ya. Karena untuk project ini akan digunakan seterusnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di sini pilih image. Jadi kita ambil misalnya ini untuk gambar latar belakang, kemudian klik open. Oke, udah tampil ini, kemudian kita oke kan. Oke, ini untuk latar belakangnya bisa kita perbesar lagi ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini selanjutnya kalau kalian ingin membuat warna listnya ini atau menu stripnya ini bisa. Jadi menu stripnya ini bisa back color, latar belakangnya warna saja. Jadi kalau mau gambar pun ya background image ya. Jadi di sini kita misalnya pilih warnanya hijau, hijau kemudahan ya. Oke, ini dia. Selanjutnya kalau kita inginkan dia berupa ada tulisan di background tersebut,
maka kita ambil berupa label. Oke, ini label. Oke, ketikkan di sini, letakkan aja label di bagian teks. Di sini teks, bisa kita buat judul programnya, misalnya aplikasi sistem informasi perjalanan dinas. Oke. Selanjutnya untuk pengaturan labelnya, di sini di bagian font untuk menentukan jenis tulisannya, di propertiesnya kita klik. Jadi untuk pengaturannya pada Visual Basic semua berada di properties ya. Di sini masih proses untuk menampilkan fontnya. Misalnya kita pilih modern, kemudian font stylenya kita pilih bold, ukurannya 16. Kalau kita mau kasih efeknya garis bawah atau underline, kita checklist, kemudian kita oke-kan. Di sini kita atur untuk letaknya, posisinya, kan ini. Selanjutnya untuk warna kita pilih for color. Oke, ini untuk warna tulisan. Untuk warna tulisannya, misalkan mau warna biru atau merah, itu tergantung keinginan kita ya. Misalkan warna merah nih. Selanjutnya, apabila kalian menginginkan berupa tulisan ini dia memiliki timer atau bisa berkedip, di sini kita gunakan toolboxnya, yaitu timer. Jadi di sebelah kanan toolbox, kita pilih berupa timernya nih, kemudian drag, pindahkan ke form. Oke, nampak ya timernya. Oke, ini dia timernya. Selanjutnya kita klik timernya, kita atur di bagian enable-nya, kita ganti menjadi true. Kemudian di sini untuk kecepatan intervalnya bisa kalian mau 100 ataupun 150, bisa tergantung keinginan kita. Oke. Selanjutnya di timernya kita double klik untuk memasukkan kode programnya. Oke, di sini kita masukkan dengan menggunakan fungsi if, yaitu jika di sini tadi nama yang mau dikedipkan itu adalah label 1 titik visible sama dengan true, dan label 1 titik visible sama dengan false, else label 1 titik visible sama dengan true. Oke, kalau sudah selesai ini ya, kita kembali ke form desainnya. Oke, kalau kalian mau mengatur ini ya, tulisan ini bisa ya, kita blok. Misalkan di sini mau kita atur ya, di bagian fontnya bisa kalian ganti. Jadi semua untuk pengaturan berada di propertiesnya ya. Oke, di sini misalkan kita mau ganti untuk tulisannya stencil regular, misalkan di sini 12. Oke, kita oke-kan. Di sini ya, nampak dia berubah ya. Di sini kita lihat. Oke, kemudian for colornya kita klik. Tuh, misalnya warnanya biru.
Ini dia. Jadi nanti kalau kita klik ini dia udah sesuai ya kan. Oke, kalau mau exit di sini gak usah ada pilihan ya, karena klik exit dia keluar, atau bisa dari sini ya. Oke, ini dia untuk rancangannya. Kalau udah selesai kita klik kanan untuk save kan. Oke, selanjutnya kita F5 atau klik start, icon startnya ya, untuk melihat atau menjalankan programnya. Oke. Nah, ini dia untuk membuat tampilan interface atau menu utama, khususnya dalam membuat aplikasi sistem informasi perjalanan dinas. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Di sini Ibu tutup lagi, kemudian Ibu kembalikan lagi ke semula ya, ke programnya. Oke. Jadi Ibu tutup aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba.